Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, coba diperhatikan dulu tempat duduknya. Ada sampah, dirapikan tolong ya. Yang ada sampah tolong dibuang dulu. Ada? Enggak? Lanjut ya. Nah, siapa yang mau pimpin doa? Bismillah, Fira. Lanjut pada Fira untuk memimpin doa pada pertemuan kita pada hari ini. Bismillah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi semoga dengan pembacaan doa tadi diharapkan nantinya Ananda bisa semoga dengan pembacaan doa tadi Ananda semua dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini sampai tuntas ya. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen Ananda untuk mengecek kehadirannya satu persatu. Grisel, Dir, Fira, dir, Mutia, dir, Fani, hadir. hadir semua ya pada hari ini ya. Ya, Nah, ada yang tahu materi kita pada hari ini tentang apa? Bapak Ibu dengan Nitya. Udah Ibu bagikan tadi kan pegangannya, buku pegangannya kan? Nah, Udah dapat semua? ya. Nah, coba dibuka dulu pada halaman 12. Nah, sebelum itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu Ibu harap Anda semua dapat memahami tentang rezeki, apa yang dimaksud dengan rezeki dan apa saja yang terkandung atau yang isi kandungan dalam Quran surah Al-Insyirah dan surah Quraisy pada ayat 106 pada surah Quraisy dan Al-Insyirah pada ayat 94. Nah, sampai di situ paham ya tujuan kita ya? Paham? Paham, Sel? Nah, selanjutnya jadi materi pembelajaran kita itu tentang ku gapai rezekimu dengan ikhtiarku. Nah, sebelum itu kita akan membahas tentang rezeki. Sebelum kita lanjut, ada yang tahu, ada yang pernah dengar apa yang dimaksud dengan rezeki? Rezeki itu berbentuk apa? Berbentuk benda. Bisa berbentuk fisik, bisa materi, bisa bisa juga tuh. Kayak kesehatan tuh juga termasuk rezeki yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi sebelum itu kita masukin dulu ya pengertian dari rezeki. Apa sih rezeki itu menurut bahasa? Nah, jadi apa sih rezeki itu? Rezeki menurut rezeki terbagi dua pengertiannya, yang menurut bahasa dan istilah. Yang mana menurut bahasa itu adalah penghidupan Tiap yang bermanfaat. Nah, ya.
atau bisa juga disebut dengan karunia. Nah, jadi itu pengertian dari rezeki menurut bahasa. Kemudian rezeki menurut istilah. Ada yang tahu? Segala sesuatu yang bermanfaat, berdaya guna bagi makhluk serta dapat dimanfaat oleh manusia sebagai. Nah, iya. Nah, jadi rezeki menurut istilah itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat, yang berdaya guna bagi makhluk hidup serta dapat dimanfaatkan oleh makhluk lainnya sebagai sumber penghidupan. Intinya itu bisa digunakan bagi kita atau seluruh makhluk hidup yang Allah ciptakan. Dan rezeki itu juga bisa berarti sebagai anugerah, karunia, atau pemberian dari Allah kepada makhluknya dengan ungkapan lain segala sesuatu yang dapat menunjang kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Nah, rezeki itu sudah tergambar bahwa dalam hidup kita rezeki, hidup, mati, jodoh ataupun hal lainnya tuh berbentuk harta tuh sudah Allah gambarkan dalam Quran surah Ar-Rum. Coba dibuka dalam bukunya pada halaman 14. Yuk, mari sama-sama kita baca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum Summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum hal min syurakaikum mayya'alu min dzalikum min syai'in subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Nah, ada yang mau bantu ibu untuk membaca artinya? Coba Mutia. Artinya di bawahnya tuh ada. Artinya Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu dapat membuat demikian? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Nah, ya itu jadi arti dari Quran surah Ar-Rum ayat 40, yang mana pada ayat tersebut menceritakan bahwa Allah itu menegaskan bahwa Dialah yang telah menciptakan atau menghidupkan manusia dengan memberi rezeki, mematikan dan menghidupkan manusia itu sendiri, menghidupkan manusia itu kembali. Semisal kita nanti kan pasti ada yang namanya kematian. Allah itu kan sudah menentukan bahwa kematian kita itu pasti, kemudian kita dihidupkan kembali pada alam akhirat namanya nanti itu, yang mana pada masa akhirat itu kita akan dihisap amalan-amalan kita yang pernah kita lakukan selama di dunia. Nah, kemudian Allah mempertanyakan kepada manusia, adakah di antara mereka yang mampu, yang kamu sekutukan dengan Allah itu dapat berbuat demikian? Maksudnya ini berbuat demikian itu bisa memberi kita rezeki, bisa mematikan kita, bisa menghidupkan kita kembali.
Nah, adakah yang bisa berbuat seperti itu? Itu yang Allah tanyakan. Ada yang bisa buat seperti itu, Isa? Kecuali Allah? Selain Allah ada yang bisa berbuat kayak gitu? Enggak kan? Nah, jadi kalimat yang semacam ini nih yang disebut dengan pertanyaan untuk pertanyaan untuk menegaskan bahwa Allah lah yang mampu atau yang bisa memberi kita rezeki, mematikan kita, lalu menghidupkan kita kembali. Nah, sampai di situ paham? Paham. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya yang pada poin B itu tentang spirit Al-Quran dalam mencari rezeki. Nah, jadi setelah kita ketahui tadi bahwa seluruh makhluk yang ada di muka bumi itu kan sudah dijamin rezekinya oleh Allah, baik itu rezeki kesehatan badan, rezeki itu kan banyak, nggak mungkin bukan hanya dalam berbentuk uang, tetapi bagaimana kita bisa berjalan, bagaimana kita bisa bernafas, bisa membuka mata, lalu bisa membantu orang lain itu termasuk rezeki yang Allah berikan kepada kita. Paham, Kira? Fani? Paham. Nah, tapi kan tadi kita udah ketahui bahwa seluruh makhluk yang ada itu udah dijamin rezekinya. Nah, bukan berarti rezeki itu datang dengan sendirinya tanpa tanpa kita melakukan apapun, tanpa ada kita melakukan usaha. Nah, tetapi dengan anugerah akal yang diberikan oleh Allah dan kecerdasan pula, kita akan memperoleh rezeki dengan cara bekerja dan berusaha agar rezeki yang kita peroleh itu secara halal dan thayyib. Nah, sampai situ paham? Paham? Paham. Paham ya? Nah, dalam Islam juga kita tidak dianjurkan untuk pengangguran atau bermalas-malasan, malah kita dianjurkan untuk terus berusaha, karena seperti pada surah dalam tafsir Ar-Razi dijelaskan bahwa makna bertebaran kamu di muka bumi itu mengacu pada dua hal. Yang pertama, perintah kita untuk menyelesaikan tugas-tugas hidup setelah sholat Jumat. Kemudian yang kedua itu larangan untuk duduk-duduk yang tidak bermanfaat, yang seperti tadi kita leha-leha, yang mana tahu tidak bermanfaatnya itu seperti menggosip, menciptakan orang lain, berbuat maksiat. Nah, itu yang dimaksud dalam surat tersebut. Dan tidur di dalam masjid seusai sholat Jumat. Nah, selain itu Allah berfirman, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Nah, menurut Ibnu Katsir ini juga mengungkapkan menyebarlah kemanapun kalian inginkan di penjuru-penjurunya, dan berkelilinglah di sudut-sudut, tepian, dan wilayah-wilayahnya untuk menjalankan usaha dan perniagaan. Nah, jelas di situ bahwa kita disuruh untuk tetap berusaha, untuk bekerja keras untuk mendapatkan rezeki yang telah Allah berikan tadi. Bukan tidak hanya duduk leha-leha terus rezeki itu datang dengan kita, itu tidak. Tapi kita tetap disarankan untuk berusaha, dikarenakan kita tadi dikasih kelebihan kan. Kelebihannya tadi itu akal dan kecerdasan yang diberikan oleh Allah. Sampai situ paham? Paham ya? Kemudian kita masuk pada poin kedua di halaman 16 terkait dalam Quran surah Quraisy, dan ya, yang kita bahas tentang Quran Quraisy dulu ya, ayat 106.
Yang mana? Ada yang bisa jelaskan tentang kandungan dalam Quran Quraisy? Ada pada halaman 16. Coba Ibu minta tolong bacain terjemahnya dulu. Yang ini. Siapa yang mau? Bisa. 1. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. 2. Yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. 3. Maka hendaklah mereka menyembah Rabb pemilik rumah ini atau Ka'bah. 4. Yang telah memberi makanan kepada mereka yang untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari kekuatan. Nah, iya itu tadi terjemahan dari Quran surah Quraisy, yang mana dalam Quran Quraisy itu terdiri dari 4 ayat, yang mana Quran Quraisy ini termasuk Quran apa? Quran surah Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Kenapa Makkiyah? Karena diturun di Makkah. Nah, ya, jadi surah Makkiyah itu surah yang diturunkan di kota Makkah. Dan surah-surah yang diturunkan di Makkah itu, ayat yang pertama itu menjelaskan tentang nama Quraisy yang diambil dari kata Quraisy. Jadi ini bahasa Arabnya. Ada di situ kan? Yang berarti suku Quraisy. Nah, yang mana suku ini mendapat kehormatan untuk memelihara dan menjaga Ka'bah. Jadi sangat mulia tugas atau kepercayaan yang didapat oleh suku Quraisy tadi itu. Nah, kemudian pokok kandungan dalam Quran Quraisy ini, yang ayat pertama tadi yang berbunyi, li ila fi Quraisy, yang menjelaskan tentang kebiasaan suku Quraisy yang mempunyai kebiasaan mata pencarian, pokoknya itu pada halaman 17. Mata pencarian pokoknya itu berdagang. Dan yang ayat kedua itu menceritakan tentang perjalanan suku Quraisy ke negeri Yaman. Dan pada musim panas itu suku Quraisy itu ke Syam dalam setiap tahunnya. Sedangkan keuntungan yang digunakan oleh suku Quraisy itu untuk keperluan hidup dan berkhidmat kepada Baitullah yang menjadikan kebanggaan mereka. Lalu pada ayat ketiganya itu Allah mengingatkan suku Quraisy khususnya dan umat Islam pada umumnya agar senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah, sekaligus memanfaatkannya sesuai perintahnya. Dalam hal ini mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan Sang Pemilik Ka'bah. Dan ayat keempat, ada yang bantu Ibu untuk baca ayat keempat. Isi pokok kandungan yang terdapat ayat keempat. Wira coba. Di bawah mana? Di bawah mana?
Ka'bah itu telah memberi makanan untuk menghilangkan lapar. Maka dari itu selayaknya mereka mengesahkan Allah SWT dalam beribadah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan tidak menyembah selain Allah. Barang siapa yang mendurhakai perintah Allah, dia akan mencampur rasa amanahnya kelak di akhirat, sebagai firman-Nya. Nah, dari situ, dari isi kandungan, dari pokok kandungan dari Quran Quraisy itu, bahwa penjelasan yang kita dapatkan itu yaitu peringatan Allah kepada suku Quraisy tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, yang Allah telah anugerahkan kepada mereka. Nah, karena itu mereka diperintahkan untuk menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Nah, kemudian pada kandungan Quran Al-Insyirah ayat 9 Al-Insyirah ayat dari 1 sampai 8 tadi. Coba Ibu baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, yang artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Nah, jadi kandungan Quran surah Al-Insyirah tadi itu yang terdiri dari 8 ayat, yang termana surah ini termasuk dalam surah Makkiyah atau Madaniyah? Ada yang tahu? Makkiyah. Nah, alasannya jadi kenapa dia termasuk dalam Quran surah Makkiyah itu sama kayak Quran surah Quraisy tadi itu, karena turun di Mekah. Nah, iya. Nah, diturunkannya itu sebagai pelipur lara bagi Rasulullah, yang mana pada saat itu Rasulullah itu sedang banyak-banyaknya menghadapi ujian-ujian dalam berdakwah. Dan isi kandungannya itu pada ayat pertama itu Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kami telah melapangkan dadamu dan kami memberikan cahaya hingga dadamu itu menjadi lapang dan luas. Kemudian pada ayat kedua dan ayat ketiga itu Allah mengabarkan tentang kemudahan yang akan diperoleh dari Muhammad sekaligus menanggalkan beban yang selama Nabi itu pikul dan begitu memberatkannya. Dan ayat keempat itu Allah memberikan penghargaan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu meninggalkan sebutan untuk Nabi, dan hal itu terbukti dengan ditetapkannya nama Muhammad yang selalu bersanding dengan nama Allah dalam konteks pengakuan keesaannya, misalnya dalam 2 kalimat syahadat serta azan dan iqamat. Dan seperti yang kita lihat kan,
Biasanya tulisan Allah pasti Allah sebelah kanan dan Muhammad itu pasti sebelah kiri kan? Dimanapun, di rumah orang, tadi pajangan-pajangan di sekolah pun mungkin ada tuh. Di dalam Al-Quran juga ada tuh. Nama Allah pasti bersandi dengan Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad pasti bersandi dengan nama Allah. Nah, pada ayat ke-6 ini 5 dan 6 Allah menyatakan setelah kesulitan pasti akan kemudahan. Pasti ada kemudahan. Nah, seperti pepatah di Indonesia itu berakil-akil dahulu, bersenang-senang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kita harus berusaha bersungguh-sungguh dulu bahwa baru nantinya kita akan merasakan manisnya usaha yang telah kita perjuangkan tadi. Nah, sampai di situ sudah paham? Paham ya? Nah, selanjutnya Ibu akan mengadakan kuis bagi siapa yang bisa menjawab kuis tersebut akan Ibu beri A+ di nilainya sebagai tambahan nilai nanti di rapor ya, untuk membantu nilai rapor Anda. Pertanyaan pertama, Ibu hapus dulu ya. Nah, pertanyaan yang pertama sangat mudah dan sangat ringkas. Dan itu pembahasan kita pada yang pertama tadi. Apa yang dimaksud rezeki menurut bahasa? Karunia. Nah, iya. Pani atau Hani tadi sih nama? Pani. Pani mendapatkan apa sih? Kita centang di absennya ya. Nah, kemudian lagi ya kuisnya. Apa isi pokok Quran surah Quraisy ayat 1 sampai 8, 1 sampai 6. 1 sampai 4, salah. Coba Isa. Tentang Ah, ini inti. iya inti. Tentang pengataan Allah kepada masyarakat Quraisy tentang nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka. Nah, Islam mendapatkan A+, kelas Fani ada Islam ya. Siapa lagi selanjutnya nih? Nah, pertanyaanku selanjutnya, apa yang dimaksud rezeki menurut istilah? Segala sesuatu yang bermanfaat, berdaya guna bagi makhluk, serta dapat dimanfaatkan oleh manusia penghidupan. Nah, ya, Kira mendapatkan A+ juga. Dan pertanyaan terakhir, siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab mendapat nilai A+. Quran surah apa yang menjelaskan kebiasaan suku Quraisy dalam berdagang? Al-Quran surah Quraisy ayat 1 sampai 4. Nah, iya betul. Dia mendapatkan A+ juga. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, dengan berakhirnya kuis kita, berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, Ibu akan menyimpulkan bahwa materi pembelajaran kita itu tentang rezeki, yang mana kita diingatkan lagi bahwa untuk terus banyak berusaha, terus bersyukur,
atas apa-apa yang Allah telah berikan kepada kita, baik itu tentang kelebihan yang Allah berikan seperti akal, kecerdasan, nikmat kita untuk bisa bernapas, berjalan, masih bisa makan, minum. Karena di luar sana masih banyak pula orang yang berkekurangan. Misal semalam ibu ada lihat video orang anak umur 20 tahun sudah kena diabetes. Jadi sebelum makan itu dia harus disuntik insulin dulu. Kalau misalnya nggak disuntik itu bisa mengakibatkan fatal. Jadi bersyukurlah kalian karena masih bisa makan tanpa harus disuntik dulu. Sampai di situ semoga materi pembelajaran kita hari ini Ananda semua bisa memahami dan dapat mencernanya. Dan untuk minggu depan kita ulangan ya. Nah, Ya, Bu. akhirul kalam, ada salah ibu mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rigis. Ceto dek mengodek ini dek nge-review